Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari besarnya cobaan dan ujian. Saya ulangi lagi. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari besarnya apa? Cobaan, ujian yang kita terima. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ta'ala apabila Allah itu redho, atau apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian, gak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum, nabi-nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak para nabi. Antum lihat para nabi, ujiannya berat. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, ujiannya berat, cobaannya berat ujiannya. Allah cinta pasukan akan diuji. Kemudian Nabi mengatakan SAW, faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang redho, maka Allah akan redho. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang murka, maka Allah juga murka kepada orang itu. Maka jangan antum marah ketika dapat cobaan, ujian gempa, sampai roboh rumah kita, jangan marah. Jangan. Ini Allah yang memberikan cobaan. Allah nggak ada ikut campur sama sekali di tangan manusia, tidak. Allah yang kehendaki. Dan di balik itu ada pahala yang besar, ganjaran yang besar, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bahkan kalau dia sabar dan redho, akan dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya para ulama pernah mengatakan al-masaibu ni'mah. Para ulama mengatakan al-masaibu ni'mah. Musibah-musibah itu nikmat. Kenapa dikatakan musibah itu nikmat? Karena menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Mengembalikan kita yang tadinya kita banyak dosa, banyak durhaka, banyak kesombongan, dikembalikan kita kepada tawadhu, ketundukan, kehinaan hanya kepada Allah. Yang tadinya kita ini orang-orang yang jahat, kembali dengan cobaan dan ujian itu. Kita hamba, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kembali kepada Allah. Itu nikmat. Al-masaibu ni'mah. Makanya perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Jadi disebutkan besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari apa? Cobaan, ujian. Masih dapat cobaan, nggak mungkin enggak. Manusia pasti dapat cobaan, pasti dapat ujian. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan ujian oleh Allah. Pasti ujian itu ada. Tapi ujian itu akan mendapatkan apa? Ganjaran. Menghapuskan dosa. Sampai apapun yang mengenai seorang mukmin, apa aja, itu menghapuskan dosa. Dosa kita ini banyak. Maka dengan cobaan ujian ini, alhamdulillah terhapus dosa kita. Selama kita sabar dan, saya ulangi lagi, akan dihapuskan dosa kita selama kita sabar dan redho. Sabar dan redho. Perhatikan itu. Jadi besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan ujian. Ujian, cobaan kepada kita, itu akan menghapuskan dosa kita. Ada satu hadis Nabi SAW
yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, "Ma yusibul mu'mina atau muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin terkena kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanaan sampai dia tertusuk duri, itu akan menghapuskan dosanya. Hadis sahih, Bukhari Muslim. Tapi dengan syarat apa? Dia sabar dan redho. Sabar. Sabar dan redho. Maka musibah yang menimpa kita harus sabar dan redho. Karena kita redho Allah sebagai Rabb kita. Kita redho. Harus redho kita. Dengan musibah itu. Harus redho. Nggak boleh murka. Makanya dilanjutkan dalam hadis Tirmidzi ini. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka.